Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuadi, mahasiswa reguler 2 Universitas Mercubuana Jakarta. Di video ini saya akan coba mempresentasikan cara uji asumsi klasik dan uji normalitas menggunakan aplikasi software yaitu IBM SPSS Statistik. Di sini saya memakai yang versi ke-25. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah statistik bisnis yang diampu oleh Bapak Taufik Akbar. Oke, langsung saja. Untuk melakukan uji asumsi klasik dan uji normalitas, kita memerlukan sebuah aplikasi. Di sini, aplikasi yang saya gunakan yaitu yang pertama, Spreadsheet atau boleh juga Microsoft Excel. Yang kedua, yaitu IBM SPSS Statistik. Setelah itu, nanti kita akan memasukkan data di aplikasi SPSS tersebut dan sudah diproses, maka akan menghasilkan sebuah. Yang pertama yaitu uji normalitas. Menurut Ghazali, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas, data dapat dilakukan dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikasi di atas 5% atau 0,05, maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikan di bawah 5% atau 0,05, maka data tidak memiliki distribusi normal. Dan yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Menurut Ghazali, pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar. Akibatnya, ketika koefisien diuji, T hitung akan bernilai kecil dari T table. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor atau VIF. Nilai tolerance mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan VIF sama dengan 1 per tolerance dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang digunakan adalah untuk nilai tolerance yaitu 0,10 atau nilai VIF di atas angka 10. Setelah itu juga akan menghasilkan uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk melakukan apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linear berganda yaitu dengan melihat grafik scatter plot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu threshold dengan residual error yaitu ZPRED. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Setelah itu juga nanti akan diketahui uji autokorelasi. Menurut Ghazali,
Autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada satu observasi ke observasi lainnya. Untuk model regresi yang baik adalah pada model regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji rantes. Oke, langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Nah, kita ke variable view, lalu kita ketikkan di sini data-data, ketik nomor, lalu di bagian label kita ketik lagi nomor, dan jangan lupa di bagian measure kita ganti ke nominal. Setelah itu juga kita ketik lagi di bagian bawahnya, yaitu X1. Dan di bagian label kita isi dengan harga. Dan juga jangan lupa di measure kita ganti dengan scale. Setelah itu di bawahnya kita ketik lagi X2, variable X2, dan di labelnya kita ketik kualitas produk yang merupakan dari X2, dan juga jangan lupa ganti measure-nya menjadi scale. Setelah itu kita klik lagi Y, dan di labelnya kita ganti dengan nama loyalitas konsumen. Dan jangan lupa di measure-nya kita ganti ke scale. Setelah itu kita ke data sampel yang sudah kita buat sebelumnya seperti ini. Nah, di sini saya memiliki 30 data sampel. Dan di sini ada variabel harga dan variabel kualitas produk yang merupakan X1 dan X2. Serta merupakan variabel independen atau variabel tidak terikat satu sama lain dengan atau maupun variabel Y yang merupakan variabel dependen atau variabel terikat, yaitu loyalitas konsumen. Dan di sini variabel X bertindak sebagai sebab dan variabel Y bertindak sebagai akibat. Oke, langsung saja kita copy data sampel yang sudah kita buat ke aplikasi SPSS. Dan kita copy ke bagian data view. Dan akan jadi seperti ini. Oke. Setelah itu, langsung saja kita masukkan ke caranya dengan klik Analyze. Setelah itu klik Regression, klik Linear, dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya jangan lupa masukkan loyalitas konsumen ke bagian dependen karena merupakan variabel tersebut. Dan juga masukkan harga dan kualitas produk ke bagian independen karena itu merupakan bagian variabel tersebut. Setelah itu klik statistik. Lalu klik covariance matrix. Lalu collinearity diagnostic. Dan juga jangan lupa klik Darwin-Watson. Lalu continue. Selanjutnya klik plots, lalu masukkan traceit ke scale Y, dan masukkan ZPRED ke scale X. Di sini jangan sampai salah ya. Setelah itu klik histogram dan normal probability plot agar nanti hasil tersebut bisa muncul. Lalu klik continue. Selanjutnya jangan lupa di save. Klik save, lalu di bagian residuals klik unstandardized dan klik continue. Setelah itu oke. Dan tunggu hasilnya beberapa detik. Dan di sini sudah muncul hasilnya.
di sini ada variables enter atau remove, ada model summary, ada ANOVA, ada coefficient correlation. Setelah itu ada juga collinearity diagnostic dan juga ada residual statistic. Setelah itu nanti akan muncul diagram histogram dan akan muncul juga normal PP plot of regression standardized residual. Dan juga akan muncul hasil dari scatter plot. Setelah itu, jika kita ingin memunculkan one sample Kolmogorov-Smirnov test, kita kembali ke data view, lalu klik bagian res_1, klik analyze, lalu cari non-parametric test. Klik legacy dialog dan juga klik one sample KS. Setelah itu jangan lupa pindahkan ini ke bagian test variable list. Lalu klik OK. Dan akan muncul hasilnya seperti ini. Oke. Seperti itu akan muncul banyak hasil yang kita inginkan. Dan setelah ini saya akan mencoba menjelaskan penjelasan dari hasil-hasil tersebut. Nah, di sini ada hasil uji normalitas. Nah, dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikasi lebih besar dari 0,05. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan tingkat signifikasi kurang dari 0,05, maka uji tersebut tidak normal. Nah, di sini akan kita lihat ada diagram histogram. Dan ini hasilnya bisa dikatakan normal. Kita bisa lihat dari hasil histogramnya. Apabila membentuk gunung runcing seperti ini, maka dikatakan normal. Dan yang kedua yaitu dari diagram p-plot. Di sini ada normal PP plot of regression standardized residual. Bisa dikatakan normal apabila titik-titik yang ada di gambar ini mengikuti garis diagonalnya. Dan kalau seperti ini bisa dikatakan normal. Dan setelah itu ada one sample Kolmogorov-Smirnov test. Lihatnya di mana untuk menentukan dia lebih besar dari 0,05. Nah, yang ini 0,200. Jadi hasil tingkat signifikasinya lebih besar dari 0,05 atau 0,200 lebih besar dari 0,05. Berarti dapat dikatakan variabel-variabel tersebut itu normal atau data berdistribusi dengan normal. Oke, setelah itu yang kedua ada uji multikolinearitas. Jadi uji multikolinearitas itu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan melihat besarnya nilai VIF atau variance inflation factor. Jadi jika VIF di bawah 10 dan tolerance value di atas 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan tabel, nah VIF-nya yaitu 1,519, yaitu kurang dari 10. Tolerance value-nya 0,658 lebih besar dari 1. Maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Oke. Dan yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Uji ini menggunakan scatter plot dan pengambilan kesimpulan yaitu jika titik-titik menyebar di atas atau di bawah dan tidak membentuk suatu pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang keempat yaitu ada autokorelasi. Nah, di sini kita bisa lihat dari hasil tadi di model summary pada tabelnya. Di sini nilai D-nya itu, nilai dari Darwin-Watson-nya yang ada di tabel model summary yaitu 2,150. Setelah itu ada nilai upper bound yang kita bisa lihat dari tabel Darwin-Watson yang ada di sebelah sini, yaitu nilai DU-nya 1,5666. Nah, bisa kita masukkan ke caranya, yaitu 4 dikurang nilai upper bound. 4 dikurang 1,5666 hasilnya 2,4334. Nah, di sini berarti nilai upper bound kurang dari
nilai Darwin-Watson. Dan nilai Darwin-Watson kurang dari 4 dikurang atau 4 minus nilai upper bound, yaitu 1,5666 kurang dari 2150, dan 2000,150 itu lebih kecil atau kurang dari 2,434. Nah, di sini berarti bisa disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif dan keputusan tidak ditolak. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya Ahmad Fuadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.